wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview kembali pertemuan kelima pada mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan yang diampu oleh Ibu Esi Zulfiani SPSI MHKes mengenai teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat yang kaitannya dengan masalah gizi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratna Fitria Wulandari dengan nomor pokok mahasiswa 21223091163 dari Program Studi Gizi 2B Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari ketertinggalan budaya atau juga biasa disebut dengan culture lag. Pengertian culture lag. Culture lag adalah fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. Culture lag ini menggambarkan apa yang terjadi dalam sistem sosial ketika mengalami perubahan dan efeknya yang tidak merata. Nah, biasanya culture lag ini adalah hasil gesekan antara penemuan-penemuan baru dengan norma-norma yang masih berlaku. Dalam masyarakat, culture lag adalah proses yang berkaitan dengan perubahan yang berlangsung cepat. Culture lag ini adalah salah satu penyebab konflik dari krisis etika. Sebutan lain dari culture lag adalah ketertinggalan budaya atau kesenjangan budaya. Pencetus teori culture lag ini adalah seorang tokoh sosiologi kelahiran Georgia yang bernama William Fielding Ogburn. Ia lahir pada 29 Juni pada tahun 1886. William Fielding Ogburn ini wafat di Tallahassee, Florida setelah lulus dari Universitas Penyalur Tekstil di Georgia pada tahun 1905. Ogburn ini kemudian memulai studinya pada bidang sosiologi. Ia adalah seorang profesor sosiologi di sebuah perguruan tinggi di Portland, Oregon. Pada tahun 1927, Ogburn dipanggil ke Chicago untuk mengajar pada sebuah perguruan tinggi dan menerima gelar akademis kehormatan LLD dari alma maternya dan juga dari Universitas Carolina Utara. Ogburn merupakan ilmuwan pertama yang melakukan penelitian terinci mengenai proses perubahan yang sebenarnya terjadi. Ia mengemukakan beberapa teori, yaitu salah satunya yang terkenal ini mengenai perubahan dalam masyarakat yang biasa disebut dengan cultural lag. Ogburn adalah seorang sosiolog dari Amerika yang menulis buku dengan judul Social Change with Respect to Culture and Original Nature pada tahun 1922. Dalam bukunya ini, Ogburn menyatakan bahwa kelambanan budaya disebabkan karena masyarakat masih memegang teguh norma-norma yang cenderung menolak perubahan dan teknologi modern. Hal ini menciptakan masyarakat yang kesulitan untuk beradaptasi dengan kebudayaan yang ada saat ini. Ogburn juga mengidentifikasikan contoh dari kelambanan budaya yang terjadi sekitar tahun 1922. Pada waktu itu, beberapa dekade setelah Perang Saudara di Amerika, masyarakat mengalami kebangkitan era mesin. Dampak dari era tersebut yaitu tingginya frekuensi kecelakaan industri yang dialami oleh masyarakat. Akan tetapi, korban-korbannya tidak menerima bantuan finansial yang layak. Budaya material teknologi berjalan dengan cepat, sedangkan budaya non-material dari pemikiran para ahli berusaha menyesuaikan dengan keterlambatannya, sehingga terjadi ketidakseimbangan perkembangan di antara keduanya. Ogburn juga memperhatikan bahwa budaya material cenderung berkembang dan maju lebih cepat daripada budaya non-material. Budaya ini mengacu pada ide, kebiasaan, pemikiran, perilaku, dan segala sesuatu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya memiliki dua aspek, yaitu material dan juga non-material. Aspek material ini mengacu pada bagian budaya yang lebih nyata, seperti teknologi, pakaian, mobil,
telepon, dan apapun yang dapat dilihat dan disentuh daripada diamati. Sedangkan aspek non-material ini mengacu pada bagian budaya yang tidak berwujud, seperti pada bahasa, ideologi, norma, nilai, gerak tubuh, dan lain-lain. Pengertian culture lag menurut Sociology Dictionary juga mengatakan bahwa culture lag adalah jangka waktu antara pengenalan perkembangan teknologi baru atau budaya material ke dalam budaya atau masyarakat. Culture lag ini bisa diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan budaya untuk mengejar inovasi dalam teknologi. Ketertinggalan budaya terjadi ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada aspek budaya non-materi. Dengan kata lain, culture lag adalah ketika perubahan teknologi atau sesuatu yang berupa seperti alat berkembang lebih cepat daripada yang dapat diproses oleh masyarakat. Efek culture lag ini juga sering muncul ketika adanya ilmu pengetahuan atau teknologi yang baru. Contohnya, munculnya penelitian sel punca telah memunculkan banyak teknologi medis baru yang berpotensi menguntungkan. Namun, teknologi baru ini juga menimbulkan pertanyaan etis yang serius tentang penggunaan sel punca dalam pengobatan. Culture lag pada kasus ini adalah ketakutan orang untuk menggunakan praktik medis baru yang mungkin bermanfaat karena masalah etika. Hal ini menunjukkan bahwa benar-benar ada keterputusan antara budaya material atau penelitian sel induk dan juga budaya non-material atau masalah dengan etikanya. Nah, culture lag ini dipandang sebagai masalah etika yang kritis karena kegagalan untuk mengembangkan konsensus sosial yang luas tentang penggunaan teknologi modern yang tepat dapat menyebabkan rusaknya solidaritas sosial dan munculnya konflik sosial. Terdapat juga perbedaan antara culture lag dan juga culture shock. Culture shock ini diartikan sebagai guncangan budaya atau kejutan budaya. Culture shock ini menggambarkan perasaan negatif yang dimiliki oleh seseorang ketika menyesuaikan diri dengan budaya barunya. Culture shock ini mengacu pada perasaan ketidakpastian, kebingungan, atau kecemasan yang mungkin dialami orang ketika menghadapi keadaan yang asing atau baru. Sedangkan pada culture lag ini mengacu pada gagasan bahwa masyarakat membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi atau sosial. Culture lag ini bisa menyebabkan timbulnya culture shock. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kaitannya budaya masyarakat dengan gizi. Saat ini di dalam era globalisasi di mana terjadi perubahan gaya hidup dan juga perubahan gaya pola makan, Indonesia mengalami permasalahan gizi ganda. Di satu pihak, masalah gizi kurang yang ada pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Selain itu, masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu, disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi. Peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat tertentu juga dapat mengakibatkan perubahan gaya hidup dan pola makan. Perubahan pola makan ini dipercepat dengan maraknya arus budaya makan asing yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Di samping itu, perbaikan ekonomi juga menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik masyarakat tertentu. Perubahan pola makan dan juga aktivitas fisik ini berakibat semakin banyaknya penduduk dengan golongan tertentu mengalami masalah gizi lebih berupa kegemukan dan juga obesitas. Menurut Suharjo pada tahun 1986 mengungkapkan bahwa faktor sosial budaya yang mempengaruhi status gizi adalah pengetahuan suku atau etnis, pengetahuan distribusi makanan, pantangan makanan, dan juga jumlah anggota keluarga.
Kuncharaningrat juga pada tahun 1903 menjelaskan untuk melihat kondisi sosial seseorang maka perlu diperhatikan faktor pengetahuannya. Kebudayaan suatu keluarga atau kelompok masyarakat, negara atau bangsa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap apa dan bagaimana penduduk makan, atau dengan kata lain pola kehidupan mempengaruhi orang dalam memilih pangan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa jenis makanan tertentu yang mempunyai nilai lebih dalam masyarakat, dan bila seseorang mengkonsumsi makanan tersebut, maka akan meningkatkan prestisenya dalam masyarakat, di mana terkadang makanan tersebut kurang mengandung nilai gizi atau mungkin mengandung nilai gizi yang cenderung berlebihan, yaitu protein dan lemak yang tinggi yang akan mempengaruhi terjadinya obesitas. Indikator masalah gizi dari sudut pandang sosial budaya antara lain stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah, cerai, rujuk. Nah, anak-anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil ini akan sangat rentan terhadap penyakit gizi kurang. Juga indikator demografi yang meliputi susunan dan pola kegiatan penduduk seperti peningkatan jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, jumlah anggota keluarga, serta jarak kelahiran. Banyak sekali penemuan para peneliti yang menyatakan bahwa faktor budaya sangat berperan dalam proses terjadinya masalah gizi di berbagai masyarakat dan juga negara. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan penduduk yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi. Berbagai budaya memberikan peranan dan nilai yang berbeda-beda terhadap pangan atau makanan. Misalnya, pada bahan-bahan makanan tertentu, oleh suatu budaya masyarakat dapat dianggap tabu untuk dikonsumsi dengan alasan-alasan tertentu. Sementara itu, ada pangan yang dinilai sangat tinggi baik dari segi ekonomi maupun sosial karena mempunyai peranan yang penting dalam hidangan makanan pada suatu perayaan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan. Baik, sebelum saya tutup, ada salah satu quotes dari Donald Worcester mengenai cultural lag, yaitu yang berbunyi, "There is little history in the study of nature, and there is little nature in the study of history. I want to show how we can remedy that cultural lag by developing a new perspective on the historian's enterprise, one that will make us Darwinian at last." Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.